Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman merupakan salah satu fakultas hukum unggulan yang terletak di Jalan Profesor Dr. H.R. Bunyamin nomor 708, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman memberikan suasana belajar formal yang nyaman dengan berbasis pada kearifan lokal yang ada. Pendirian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman didahului dengan pembentukan panitia berdasarkan keputusan Rektor Universitas Jenderal Sudirman membentuk panitia untuk menjajaki kemungkinan berdirinya Fakultas Hukum dan mengadakan konsultasi dengan Fakultas Hukum di beberapa universitas yang sudah lebih awal lahir seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gadjah Mada. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, panitia membuat rencana lengkap untuk mendirikan Fakultas Hukum. Melalui surat kawat tanggal 13 Mei 1981 dari Direktur Pembinaan Sarana Akademis atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dapat mulai menerima mahasiswa tahun akademik 1981-1982. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50/1982, Fakultas Hukum secara resmi menjadi salah satu fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Kebijakan pengembangan program studi ilmu hukum didasarkan atas suatu penelaahan sistematik strategik yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, keadaan intern dan ekstern yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan, serta rencana pengembangan. Selama 39 tahun berdiri, kini Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman memiliki visi pada tahun 2025 menjadi Fakultas Hukum yang unggul di tingkat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum yang berbasis pada nilai moral dan kearifan lokal, serta berdaya saing global. Untuk mencapai visi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman menyusun misi, yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai standar akademik dengan integritas moral yang baik guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi, profesional, dan berdaya saing global. 2. Menyelenggarakan penelitian dengan roadmap yang konsisten serta berorientasi pada pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan nasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi para dosen dan atau mahasiswa untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. 4. Mengembangkan kegiatan kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang relevan dengan bidang tridharma perguruan tinggi. 5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, serta menindaklanjuti hasilnya secara konsisten dalam upaya menjaga dan atau meningkatkan kualitas proses maupun output tridharma perguruan tinggi. Visi dan misi tersebut disusun dengan tujuan 1. Meningkatkan kualitas proses pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi, profesional, dan berdaya saing global. 2. Meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan manajemen kinerja internal sesuai dengan perkembangan situasi global. 4. Meningkatkan relevansi pendidikan dan perkembangan ilmu hukum sesuai dengan akselerasi perkembangan kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif. Tujuan-tujuan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 1. Meningkatnya relevansi program studi terhadap kebutuhan dan tuntutan stakeholders. 2. Meningkatnya kompetensi dan daya saing lulusan terhadap persaingan global. 3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. 4. Meningkatnya suasana akademik yang kondusif. 5. Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen. 6. Meningkatnya kualitas sistem monitoring dan evaluasi pendidikan yang akuntabel untuk penjaminan mutu. 7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian. 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. 10. Meningkatnya Revenue Generating Activities atau RGA. 11. Bertambahnya diseminasi hasil riset pada tingkat nasional dan internasional untuk mendukung visi, misi,
tujuan dan sasaran tersebut, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara konsisten dari tahun ke tahun. Secara garis besar, sarana yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman adalah Gedung Justisia 1. Gedung Justisia 1 merupakan gedung yang dipergunakan sebagai kegiatan perkuliahan program studi S1. Gedung Justisia 2. Gedung Justisia 2 merupakan gedung yang dipergunakan sebagai kegiatan tenaga pengajar, administrasi, serta pimpinan fakultas. Gedung Justisia 3. Gedung Justisia 3 merupakan gedung yang dipergunakan sebagai kegiatan bersama. Terdapat satu ruang aula, satu ruang video conference, dan pusat informasi ilmiah. Gedung Justisia 4. Gedung Justisia 4 merupakan gedung yang dipergunakan sebagai kegiatan mahasiswa. Terdapat 4 ruang praktik sidang dan ruang sekretariat unit kegiatan mahasiswa. Untuk mendukung sarana yang ada, Fakultas Hukum mengoptimalkan dengan prasarana dalam bentuk program-program yang terbagi dalam program akademik maupun non-akademik seperti program studi ilmu hukum. Program studi ilmu hukum atau Strata 1 yang sudah terselenggara sejak tahun 1981 terbagi menjadi 2, yaitu program studi reguler dan internasional. Program studi Magister Ilmu Hukum. Program studi Magister Ilmu Hukum atau Strata 2 Magister Hukum yang sudah terselenggara sejak tahun 2002. Program studi Magister Kenotariatan. Program studi Magister Kenotariatan atau Strata 2 Kenotariatan yang sudah terselenggara sejak tahun 2016. Program studi Doktor Ilmu Hukum. Program studi Doktor Ilmu Hukum atau Strata 3 yang sudah terselenggara sejak tahun 2019. Program pendukung lainnya yang terdiri dari Laboratorium Hukum, Jurnal Hukum yang terbagi menjadi Dinamika Hukum, Autentika, Idea Hukum, dan Sudirman Law Review. Pusat kajian yang terbagi menjadi Unit Pusat Kajian Hukum Humaniter Internasional dan Hak-Hak Asasi Manusia, Unit Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daerah, Unit Pusat Kajian Konstitusi, Unit Pusat Kajian Hukum Bisnis dan Perlindungan Usaha Kecil, Unit Pusat Kajian Anti Korupsi dan Pencucian Uang. Konferensi International Conference on Law, Government, and Social Justice. Konferensi ini menjadi wadah bagi para sarjana, peneliti, dan prasioner untuk saling bertukar pikiran, hasil penelitian, dan pengalaman dalam menghadapi isu terkini mengenai tantangan hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. Dalam upaya untuk mengoptimalkan pendidikan hukum yang sejalan dengan perkembangan ilmu hukum global, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman telah melakukan upaya kerjasama internasional dengan berbagai fakultas hukum lintas negara melalui program kemitraan dari Relation Office Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman sejak tahun 2016, Universitas Bahasa Rakam, Thailand pada tahun 2017, Universitas OP Jindal, India pada tahun 2017, Universitas Limpopo, Afrika Selatan pada tahun 2018, Universitas Sains Malaysia, Malaysia pada tahun 2019, Universitas Kebangsaan, Malaysia pada tahun 2020, Universitas Sulini, India pada tahun 2020. Di samping itu, program Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman tidak hanya terfokus kepada program akademik yang terbatas di dalam ruang perkuliahan, tetapi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang progresif dan revolusioner melalui organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Legislatif Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa yang terbagi menjadi 4 bidang. Perkembangan yang pesat dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman tidak terlepas dari kontribusi segenap civitas akademika dari tahun ke tahun secara terstruktur. Di tahun 2020 ini,
Struktur organisasi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman terdiri dari pimpinan fakultas dengan dekan Profesor Dr. Ade Maman Suherman, SH, MSc, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Setia Wahyudi, SH, MH, Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan, Dr. Nur Indriati, SH, MH, Wakil Dekan 3 Bidang Akademik, Dr. Kartono, SH, MH, Pimpinan Staf Administrasi, Kepala Bagian Tata Usaha Abu Tholib SPT MM, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Teguh Supriyanto SE MSI AK, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Tohid SH MM, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dwi Hastuti S. Sos, Koordinator Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Dr. Teddy Sudrajat SH MH, Strata 2 Magister Ilmu Hukum Dr. Budiono SH MH, Strata 2 Kenotariatan Dr. Sulistiandari SH MHum, Strata 3 Dr. Ilmu Hukum Dr. Kadar Pamuji SH MH, Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dr. Andes Haji Muhammad Taufik MH, Bagian Hukum Keperdataan Sukirman SH MHum, Bagian Hukum Pidana Dr. Budiono SH MHum, Bagian Hukum Tata Negara Dr. Riris Ardana Riswari SH MH, Bagian Hukum Administrasi Negara Dr. Kadar Pamuji SH MH, Bagian Hukum dan Masyarakat Naila Alawiyah SH MH, Bagian Hukum Acara Dr. Rahadi Wasibintoro SH MH, Bagian Hukum Internasional Wismaningsih SH MH. Di tahun 2020 ini, masyarakat global sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup memberikan perubahan terhadap gaya hidup kita semua. Banyak kegiatan yang dialihkan menjadi berbasis daring untuk menghindari kerumunan. Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, maka protokol kesehatan harus diterapkan dengan cara melakukan pembatasan fisik dan sosial, melakukan praktik hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, dan menjaga daya tahan tubuh. Berkenaan dengan itu, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman merespons sigap bagaimana agar proses kegiatan akademik maupun non-akademik tetap berjalan sesuai dengan apa yang telah dicanangkan. Mulai dari melakukan kegiatan perkuliahan secara daring, melakukan pelayanan kepada mahasiswa secara daring, mengadakan sarana untuk praktik hidup bersih dan sehat seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, membagikan masker dan face shield kepada para tenaga pengajar dan staf administrasi, serta melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap pengunjung fakultas. Sebagai salah satu contoh bentuk pelayanan yang memperhatikan protokol kesehatan adalah pelayanan Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, pelayanan Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dilakukan secara fisik di mana mahasiswa bisa keluar masuk secara bebas, meminjam dan membaca buku di tempat. Kini, Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman berinovasi dengan membuat sistem yang sudah diterapkan, yaitu peminjaman buku secara daring. Mahasiswa yang hendak meminjam buku harus mengisi formulir secara daring, kemudian petugas akan memproses peminjaman tersebut dengan menyiapkan buku yang akan dipinjam ke dalam rak-rak mahasiswa peminjam. Kemudian, mahasiswa dapat mengambil buku secara bergantian dengan menjaga kebersihan tangan, memperhatikan jarak aman, dan tidak membaca buku di tempat. Begitu pula dengan pelayanan lainnya, seperti pelayanan akademik hingga pada pelaksanaan seminar hasil, pendadaran, dan yudisium di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Sebagai komunitas akademik, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman akan selalu menggenggam semangat dalam bekerja untuk menjadikan fakultas ini lebih baik di masa mendatang yang sejalan dengan semboyan kami. Maju terus, pantang.